Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku tidak akan repot-repot dengan masalah anak muda lagi. Kalian dapat mengatasi masalah sendiri. Ingat, jangan menyentuhnya. Jika meridiannya bergetar atau bergeser ataupun bergerak apapun itu, akan ada masalah. Ya, Nan Qiuqiu dan Ye Guyi buru-buru mengakui kata-katanya di luar tenda. Seseorang diam-diam berdiri di sana. Dia datang ketika Dokter Abadi Dolo pergi, tetapi dia tidak memasuki tenda. Dia hanya menguping pembicaraan Nan Qiuqiu dan Ye Guyi. Ketika dia mendengar semua ini, dia berbaik dan diam-diam pergi. Untuk beberapa alasan, dia mulai merasa kesepian jauh di dalam hatinya. Nan Qiuqiu mengambil alih dari Ye Guyi, mengawasi Huo Yuhao sampai jam makan siang. Ketika perubahan berikutnya dilakukan, Jiang Nanan menggantinya. Setelah itu, ada Jing Xian. Pergeseran Jing Xian berlangsung sampai malam. Wutong istirahat selama 2 jam setelah makan malam sebelum mengganti Jing Xian. Apakah kamu memiliki pertanyaan? Susansi bertanya pada Tang Wutong. Tang Wutong tertegun sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku baik-baik saja." Susansi secara alami berkata, "Itu bagus kalau begitu. Aku sebelumnya bertanya pada penatua Dokter Abadi Dolo, dan dia mengatakan bahwa meridian Huo Yuhao pada dasarnya telah bergabung kembali, tetapi itu akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Kemejanya dipenuhi dengan noda darah dan tidak bagus untuk tubuhnya. Bisakah kamu membantunya melepaskan bajunya malam ini? Tolong berhati-hati." "Baik." Tang Wutong secara tidak sadar menyetujui permintaannya pada saat dia menyadari bahwa tidak nyaman bagi seorang wanita untuk membantu seorang pria mengganti bajunya. Susansi sudah pergi. Dia ingin menghentikannya, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Susansi mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia berjalan pergi. "Yuhao, aku sudah banyak membantumu. Kamu harus melakukan yang terbaik dan pulih dengan cepat." Setelah makan malam, Tang Wutong kembali ke tendanya. Dia punya 2 jam untuk istirahat, namun dia tidak bisa tetap tenang saat dia duduk di tempat tidurnya. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya sangat menunggu 2 jam berlalu. Namun 2 jam berlalu dengan sangat lambat. Dia tidak bisa menenangkan dirinya sama sekali dan bahkan mulai mondar-mandir di dalam tendanya untuk menenangkan dirinya. Akhirnya 2 jam berlalu. Dia dengan cepat menyerbu keluar dari tendanya dan ke tenda yang berlawanan. "Wutong, kamu di sini?" Jing Xian berdiri untuk menerimanya saat dia melihatnya berjalan. "Oh ya, saudari Xian, sudah berat bagimu. Bagaimana keadaannya?" Tang Wutong bertanya dengan lembut. Jing Xian tersenyum dan menjawab, "Semuanya baik-baik saja. Aku akan menyerahkannya padamu. Aku akan pergi untuk beristirahat sekarang." "Baiklah, jangan khawatir." Tang Wutong mengakui kata-katanya dan melihat Jing Xian keluar dari tenda. Setelah Jing Xian pergi, Tang Wutong kembali ke sisi Huo Yuhao. Nafasnya semakin cepat. Apakah aku benar-benar akan bersamanya sepanjang malam? Tidak ada yang akan terjadi. Bukankah Guyi tetap di sini selama semalam juga? Aku bisa melakukan hal yang sama. Tang Wutong perlahan berjalan ke sisi tempat tidur Huo Yuhao dan mengawasinya dalam tidur nyenyaknya. Wajahnya masih pucat seperti biasa, tapi itu kurang dangkal dari malam sebelumnya. Nafasnya juga menjadi lebih mantap. Huo Yuhao masih mengenakan pakaian yang diberikan oleh Susansi padanya. Ketika Tang Wutong melihat betapa berlumuran darah kemejanya, Tang Wutong tidak bisa tidak mengingat tubuh tanpa sehelai benang pun Huo Yuhao setelah dia mengambil serangan cahaya dewa kematian untuknya. Tang Wutong menjadi agak merah karena malu. "Aku akan membantunya membersihkan tubuhnya terlebih dahulu." Wajahnya memerah karena malu dan tubuhnya juga hangat. Bahkan suhu di tenda tampaknya telah naik karena rasa malunya. Setelah dia selesai, dia menghela nafas panjang dan santai. Tang Wutong bergumam pada dirinya sendiri, "Jadi aku sebenarnya bisa. Jika ayah tahu tentang ini,
Aku ingin tahu reaksi seperti apa yang akan dia miliki. Namun senyumnya tidak bertahan lama ini karena tatapannya mendarat di celana Wu Yuhao. Aku sudah selesai dengan atasnya, bagaimana dengan bawahnya? Setelah ragu-ragu sejenak, dia segera berbalik dan berlari memanggil Susansi. Ketika Susansi datang dan melihat Wu Yuhao, dia hampir tertawa namun ia tampak sangat tenang di permukaan. Kakak Su, aku tidak bisa membantunya dengan bagian itu, tolong bantu dia. Saat Tang Wutong berbicara, dia dengan malu-malu menyerahkan handuk di tangannya kepada Susansi. Setelah itu, dia berbalik dan lari. Susansi tidak mengolok-oloknya. Dia sudah cukup malu, dia tahu persis kapan harus dan kapan tidak membuat lelucon dan apa batasannya. Setelah membersihkan area vital Wu Yuhao, dia membantunya mengenakan celana yang bersih. Melihat wajah malu Tang Wutong dan butiran-butiran keringat di ujung hidungnya, Susansi bertanya dengan prihatin. Aku sudah selesai Wutong, kamu baik-baik saja? Jika tidak, aku dapat membantumu merawatnya untuk sementara waktu. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, aku baik-baik saja, kakak senior Su, biarkan aku yang melakukannya. Baiklah, katakan padaku jika kamu butuh bantuan. Setelah Susansi selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tang Wutong duduk di samping tempat tidurnya dan terus memperhatikan Wu Yuhao saat dia tidur. Menghela nafas panjang apa yang dia lakukan sebelumnya bahkan lebih melelahkan daripada berkultivasi sepanjang hari. Itu tidak menguras fisik tetapi melelahkan secara mental. Ketika Tang Wutong duduk di samping tempat tidurnya dan mengawasinya tidur, dia menenangkan pikirannya dan perlahan mulai tertidur. Langit berubah semakin gelap dan semakin gelap. Tiba-tiba Wu Yuhao pindah, tangan kanannya gemetaran dan bersentuhan dengan tangan Tang Wutong. Dia secara tidak sadar mengaitkan jarinya dan nafasnya bertambah cepat. Bibirnya juga sedikit bergetar. Sejak dia tertidur lelap pada hari itu, Wu Yuhao terus mengalami mimpi dan mimpi buruk. Segala sesuatu di masa lalu diputar ulang dalam benaknya. Masa kecilnya yang tragis, masa kultivasi yang sulit di Akademi Strike, saat-saat bahagia bersama Wang Dong-er dan 4 keterampilan fusi mereka semuanya muncul dalam pikirannya. Kepergian Wang Dong-er dan Wang Shu'er dan segala macam rasa sakit juga memenuhi kepalanya. Sensasi dingin tiba-tiba menjalari tubuhnya melalui rasa sakit dan secara bertahap memadamkan api kesakitan di dalam dirinya. Perasaan menyegarkan itu sangat nyaman dan syaraf Wu Yuhao berangsur-angsur rileks dalam tidur nyenyaknya. Dalam mimpinya, Dong-er telah kembali ke sisinya dan bersandar di sampingnya. Saat pagi tiba, Tang Wutong heran ketika dia menemukan bahwa semua jari di tangan kanannya saling terkait erat dengan tangan Wu Yuhao. Seolah-olah memang seharusnya begitu. Itu tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan, Tang Wutong? Tang Wutong duduk malu saat dia dengan cepat menarik tangannya kembali. Dia memerah karena malu. Dia masih tidak sadar dan jelas bahwa dia bukan orang yang meraihku. Apakah ini berarti bahwa aku tidak hanya tidur di sebelahnya, tetapi aku juga memutuskan untuk memegang tangannya? Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Tang Wutong meletakkan tangannya di pipinya. Dia tidak berani menatap Wu Yuhao. Tiba-tiba langkah kaki terdengar di luar tenda. Tang Wutong bangkit berdiri seolah-olah dia terkejut. Dia berdiri di samping tempat tidur ketika dia mengedarkan kekuatan jiwanya untuk menenangkan dirinya. Tirai diangkat ketika Susansi dan Jiang Nanan berjalan masuk dari luar. Mereka memandang Tang Wutong yang berdiri di samping tempat tidur dan Jiang Nanan tidak bisa menahan tawa padanya ketika dia berkata, Wutong, bahkan jika kamu merawat Wu Yuhao, kamu tidak harus terus berdiri. Bagaimana dia? Apakah ada perubahan? Punggung Tang Wutong menghadap mereka saat dia mengangguk berkata, dia baik-baik saja, semuanya normal. Susansi dan Jiang Nanan datang ke samping tempat tidur. Susansi melirik Tang Wutong dan menatap ekspresinya yang malu-malu dan tersipu. Oh, kulit Yuhao tampak jauh lebih baik dari sebelumnya. Lihat, ada jejak merah di wajahnya, kata Jiang Nanan dengan gembira. Benarkah? Susansi menunduk dan bisa tahu bahwa wajah Wu Yuhao jauh lebih baik daripada beberapa hari terakhir. Sementara nafasnya jauh lebih tebal dan lebih stabil. Wutong, kamu merawatnya dengan sangat baik. Sepertinya dia akan pulih dengan sangat cepat.
Susan Si memujinya. Ya, aku harap dia akan pulih sesegera mungkin, jawab Tang Wutong secara otomatis. Jiang Nanan berkata, Wutong, kamu pasti lelah setelah merawatnya sepanjang malam. Kamu harus kembali dan beristirahat. Sansi dan aku akan bergiliran untuk menjaganya di siang hari. Oh, oke, baiklah. Tang Wutong mengangguk ke arah mereka sebelum dia bergegas keluar. Dia berlari ke tendanya sendiri setelah keluar dari tenda Wu Yuhao. Jiang Nanan melirik tirai tenda yang masih bergoyang sedikit. Dia bergumam bingung. Oh, kenapa dia tampak seperti dia melarikan diri dari sesuatu? Susan Si terkekeh dan berkata, siapa yang tahu? Pada akhirnya Wu Yuhao berada dalam kondisi yang sangat buruk dan dia tidak bisa melakukan hal buruk padanya bahkan jika dia mau. Tidak ada yang akan bisa terjadi. Jiang Nanan tersipu ketika dia memelototinya dan berkata, hanya kau yang akan berpikir tentang melakukan hal-hal buruk setiap hari. Susan Si menggendongnya dan berkata, apakah kamu tidak mengatakan tadi malam bahwa hal-hal buruk sebenarnya terasa cukup baik? Jiang Nanan menyahut, dasar, kau benar-benar brengsek. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Menjauhlah dariku lain kali. Jiang Nanan membalas dengan marah sambil memerah lagi. Baiklah, aku akan berhenti. Aku akan berhenti berbicara. Susan Si meminta maaf berulang kali. Mata Susan Si tiba-tiba melebar saat dia berbicara. Itu karena Susan Si tiba-tiba menyadari bahwa sudut mulut Wu Yuhao sebenarnya sedikit melengkung ke atas, seolah-olah dia tersenyum. Wu Yuhao pulih dengan sangat cepat dan dia akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya pada sore di hari yang sama. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah, pikirannya jernih dan terjaga, dan itu tidak diragukan lagi. Berarti dia mulai menempuh jalan menuju pemulihan yang cepat. Susan Si, perawat Wu Yuhao di sore hari, dia baru saja memberi makan Wu Yuhao air sebelum dia menurunkan suaranya dan berkata dengan nada mengancam, dasar bajingan, apakah kamu mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kamu dengar pagi ini? Wu Yuhao tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, tidak, aku tidak mendengar apa-apa. Betulkah? Susan Si menatapnya dengan curiga, tapi mengapa aku merasa seperti kamu tersenyum pagi ini? Wu Yuhao memutar matanya dan berkata, kakak ketiga, kamu memiliki hati nurani yang bersalah apa yang sudah kamu lakukan kali ini? Susan Si menyahut, aku benar dan jujur mengapa aku memiliki hati nurani yang bersalah. Benar, Yuhao, jangan bicarakan itu. Misi kita dapat dianggap berhasil diselesaikan. Kita telah membantu Kekaisaran Starlo mendapatkan kembali pegunungan Mingdo yang dapat mereka gunakan untuk secara langsung mengancam wilayah Kekaisaran Ryu. Sendirian, kita telah memenuhi tujuan strategi. Haruskah kita kembali setelah kamu pulih? Wu Yuhao menjawab, ya, sudah waktunya untuk kembali. Kita belum tahu bagaimana situasi Kekaisaran Tianhun. Jika Kekaisaran Tianhun sepenuhnya ditaklukkan, Kekaisaran Ryu akan langsung mengancam akademi. Kita harus kembali ke akademi secepat mungkin. Begitu aku sedikit lebih baik. Susan Si berkata, baiklah kalau begitu. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Benar, Kekaisaran Starlo telah memerintahkan kita untuk dihargai karena jasa dalam pertempuran dan banyak penghargaan telah diberikan kepada kita. Kita telah menerima semua hadiah uang. Tetapi kami menolak tawaran gelar bangsawan. Gelarmu adalah Marquis turun-temurun. Apa rencanamu tentang itu? Wu Yuhao menghela nafas dan berkata, lupakan sisanya. Gelar Marquis turun-temurun ini bermanfaat bagiku, jadi aku menginginkannya. Bagaimana situasi di garis depan? Susan Si berkata, Kekaisaran Starlo menguasai pegunungan Mingdo. Setelah membawanya kembali, mereka telah mengirim beberapa lusin tim kecil Master Roh untuk menimbulkan kekacauan di Kekaisaran Ryu. Ini dimaksudkan untuk menarik perhatian Kekaisaran Ryu, tapi kami tidak tahu apa yang akan dicapai oleh tindakan ini. Kita tidak lagi berpartisipasi dalam operasi militer mereka setelah hari itu. Wu Yuhao berkata, tidak apa-apa. Aku percaya bahwa Adipati Remo Putih tidak akan membuat kesalahan yang sama dengan matanya untuk strategi. Elit Kekaisaran Starlo ada di sini, dan Kekaisaran Ryu harus melakukan banyak upaya bahkan jika mereka mengerahkan pasukan besar untuk menyerang pegunungan Mingdo untuk merebutnya kembali selanjutnya.
Kekuatan utama mereka semua terkonsentrasi di Kekaisaran Tianhun. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.